Kemarin itu kita sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita masuk kepada bab 2. Silakan kalian buka bab 2. Apa itu bab 2? Silakan LKS dan 4F silakan dibuka materi kita bab 2 tentang apa itu? Ya, halaman berapa? 22. Halaman? Kalau buku paketnya halaman 84. Halaman 84 silakan buka. Halaman berapa? 30. Halaman 30. Ya. Ya, itu apa materi kita pada hari ini? Silakan ya. Apa materinya? Mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Iya, mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Ya, ibu mau tanya dulu sebelum kita masuk ke materi. Kalian waktu kelas 7 pernah tidak belajar tentang teks prosedur? Bagaimana ciri teks prosedur itu? Ditandai dengan adanya apa? Kata kerja. Terus ada apa lagi? Masih ingat nggak? Misalnya cara membuat apa misalnya? Membuat mie apa? Mie ayam. Berarti ada apanya kalau cara membuat mie ayam itu? Bahan. Ada bahan. Apa bahannya misalnya? Mie ayam. Ada ayam, hanya saja mie ayam. Berarti ada mie, ada Ayam. Selain bahan apa lagi yang kita gunakan? Alat dan alatnya apa yang digunakan? Untuk misalnya untuk wadah mie, berarti apa? Ada mangkok. Kalau pakai sayur, berarti untuk potong sayur pisau. Wah, itu namanya alat. Nah, kemudian baru cara membuatnya. Langkah. Nah, itulah tadi langkah-langkah. Ada kata kerja. Itu. Kemudian selain teks prosedur, ini kan tadi mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Berarti di kelas berapa kalian belajar teks prosedur? Kelas 7. Kalau cerpen? Kelas 8. Kemarin yang bab 1. Tema apa kita kemarin bab 1? Temanya tentang keluarga kan? Nah, itu juga cerpen kan? Nah, jadi kalau di materi ini kedua-duanya kita gunakan teks cerpen kemudian jadi teks prosedur. Kalau cerpen itu identik dengan cerita. Kalau di dalam cerita ada siapa? Ada tokoh. Ada siapa? Ada apa lagi? Ada latar. Betul. Ada apa lagi? Watak tokoh. Ada apa lagi yang jalan cerita itu? Alur. Nah, ya, itu yang identik dengan cerpen. Jadi nanti di sini dari cerpen yang kita cari itu yang di dalamnya itu mengandung mengandung teks prosedur. Ada peluang untuk diubah menjadi teks prosedur. Misalnya begini, cerpennya itu Bibi hari ini belanja ke pasar sama ibunya. Nah, di pasar Bibi akan
sebuah teks prosedur. Tujuan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Terus, yang ketiga, berarti ada berapa tujuan? Ada 3 tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini mengenai mengubah exception menjadi exception. Jadi pahami dulu yang pertama, apa itu perbedaan antara cerpen dan teks prosedur. Tadi di awal makanya yang ditanyakan udah pernah belum kita cerpen, udah pernah belum baca teks prosedur. Nah tadi dijawab. Nah kalau cerpen itu bedanya dengan apa tadi? Ceritanya ada alur, ada bagian, ada pokoknya, ya kan? Nah, kalau teks prosedur ada bahan, ada apa lagi tadi? Dalam cara itu pahami dulu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi. Nah tadi menentukan kan apa-apa saja yang ada dalam cerpen tadi itu. Nah, mulai dari tokohnya, alurnya, belakangnya, ya itu kita identifikasi. Oke. Kemudian yang ketiga, diubahlah. Kalian bisa mengubah cerpen itu tadi menjadi sebuah teks prosedur. Langkah-langkahnya, langkah-langkah kan berarti sesuai urutan, betul tidak? 1. Masukkan apa? Mie ya? Berarti 1. Rebus mie yang akan dibuat mie ayam. Direbus dulu kan? Habis direbus, kemudian apa lagi? Setelah diiriskan angkat misalnya. Terus apa lagi? Itu namanya langkah. Ya. Kemudian berarti cerpen bisa kita ubah menjadi teks prosedur. Kemudian cerpen apa itu cerpen? Karangan fiksi ya. Karangan fiksi apa arti fiksi? Atau yang menceritakan apa? Biasanya ada apa tadi? Juga latar moral. Moral itu sama dengan apa? Amanah ya. Itu kemudian cerpen. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, iya pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Iya, ada langkah-langkahnya, kemudian ada bentuknya. Nanti kita lanjutkan ya. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan enggak? Oh, udah ada, kita lanjut. Ya. Jadi bisa membedakan mana teks prosedur, mana cerpen? Bisa. Kita lanjut lagi. Nah ini perbedaan. Ada yang masih bingung perbedaan teks cerpen dengan teks prosedur? Kalau cerpen berbentuk apa? Jelas. Makanya tadi pipi, pasar, untuk ini bahan buat bahan yang akan pipi dalam. Jadi sini kita dulu ya. Kemudian kalau di dalam tujuan teks cerpen itu tujuannya untuk memberikan informasi. Kemudian struktur cerpen terdiri dari apa saja struktur cerpen? Komunikasi, ya. Orientasi berarti tahap awal.
petunjuk. Ya, jadi ada petunjuknya tadi. Petunjuk membuat mie ayam. Kemudian yang ketiga, dia buat bahan dan langkah. Kalau struktur cerpen itu orientasi, komunikasi dan iya. Tapi kalau teks prosedur tujuan, bahan dan langkah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Ya, ini hasil langkah-langkah mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Yang pertama, kalau cerpen berarti kita baca dulu cerpennya, ya kan? Bisa nggak kita mau mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur? Cerpennya tidak perlu kita baca, sudah? Bisa. Ya kan, otomatis kita harus tahu tokohnya siapa, kemudian latarnya di mana, alurnya maju atau mundur, gitu kan? Bagaimana jalan ceritanya? Jadi kita baca dari awal jadi sampai di akhir, ya. Kemudian yang kedua, apa lagi? Apa-apanya? Nah, mantap kak. Apa yang kedua menentukan apa? Itu kurang gimana menentukan? Kegiatan utama dalam cerita. Nah, jadi kegiatan tadi misalnya, kegiatannya akan membuat mie ayam. Itu kegiatan. Dia mau beli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mie ayam. Itu. Jadi dia akan membuatnya nih, proses pembuatannya bagaimana? Nah itu menentukan kegiatan sampai mie ayamnya jadi. Itu kan? Nah, kemudian yang ketiga, identifikasi. Nah, ditentukan dulu langkah-langkahnya itu tadi. Dari yang pertama berurutan. Jangan pula mau beli mie ayam minyak lalu nanti bagaimana langkah-langkahnya, alat dan bahannya, ya kan? Nah, misalnya juga kalian mau membuat kopi susu, lalu susunya tidak dibeli, berarti bukan kopi susu namanya, jadi kopi hitam, ya kan? Nah, itu. Terus yang keempat, langkah-langkahnya tulis dalam teks. Iya, tulis dalam bentuk teks yang ada langkah-langkahnya tadi, ya. Kemudian yang kelima, gunakan kata kerja. Nah, masih ingat kata kerja imperatif itu yang bagaimana, Rido? Bagaimana? Kata kerja imperatif itu yang bagaimana? Katanya yang berisi
langkahnya, lihat. Kemudian langkah-langkah. Langkah-langkahnya membuat kata kerja kan? Lihat, campurkan. Apalagi? Aduk, masukkan, panggang, hias, ya kan? Nah, semuanya mengandung kalimat imperatif, ya. Lanjut. Jadi, apa tujuan kita belajar teks prosedur dari cerpen menjadi teks prosedur? Tujuannya adalah melatih kemampuan kreativitas. ya, biar kita ini menjadi orang yang kreatif, ya, sesuai dengan nanti ada tugas untuk kalian ini kan kita menjadi siswa yang kreatif, yang mandiri, ya kan? Bisa kan kreatif kan berarti artinya apa? Bisa menciptakan, punya ide, ya kan? Nah, menciptakan segala ide kreatif. Oh, nggak hanya apa? Saya punya ini nih, punya kebun. Oh, saya punya ide, akan bikin ini, jadi olahannya. Kan kreatif kan? Bertiga teks prosedur. Ini tidak hanya cerita cerpen nih, mau saya ulang menjadi teks prosedur. Sengaja menjadi kreatif. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ya, mau speaking? Iya, speaking yang mana? Yang apa? Seperti waktu itu kan? Ya. Biar nggak ngantuk. Tangan kanan, tangan kiri. Mau? Oke, sekarang berarti kita hafalkan gerakannya. Oke, kita mulai. Yang berdiri menyapit. Di depan sini boleh, di samping. Pokoknya keluar dari enak aja. Biar hilang ngantuknya. Tadi itu dia ngantuk. Iya. Keluar dulu pipi. Keluar. Bisa keluar ya. Itu nanti kalau putar gimana? Keluar. Dari sini mulai. Keluar. Sini keluar. Sini semuanya keluar dari mejanya, kursinya. Oke. Diberi jarak berdirinya biar enak bergerak. Oke, siap? Mulai. Semuanya gerak. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke. Terima kasih.
menit, baca dalam hati, kemudian sudah dibaca, sampai hitungan nggak panjang kan? Berapa menit? 5 menit kan? Ah, kalian lihat di situ ada petunjuknya. Di situ ada contoh, ibu petunjuk contoh dari cerpen itu tadi menjadi teks. Masing-masing 5 menit baca dulu teks cerpen.
jadi ibu tanya dulu, inti dari cerita tersebut apa? Intinya Seorang anak yang dalam itu ingin bersekolah tetapi tidak bisa karena kondisi di lingkungannya tidak memadai. tidak memadai. Siapa yang tidak memberi dia motivasi untuk sekolah? Ya, Karena pikiran ayatnya apa? bahwa sekolah itu tidak penting. Penting. Yang penting apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua supaya apa? Dapat uang. Itulah yang kamu sedikit. Masih sedikit dalam pikiran orang tua. Uang ada, orang mampu, tapi buat apa sekolah tinggi-tinggi? Yang penting bisa cari duit yang banyak, dah cukup. Ya kan? Nah, itu. Kalau ada orang tua yang memikirkan seperti itu, berarti pikiran orang tua tersebut belum anjak, masih sampai situ saja, ya. Nah, sekarang kita identifikasi tokohnya siapa? Tokoh utamanya ya, Isru tokohnya. Karakter Isru ini bagaimana sifatnya? Sifat Isru ini bagaimana? Anaknya seperti apa? Terus dia apa lagi? Suka belajar. Nah, buktinya dia ingin sekolah tinggi. Terus apa lagi selain dia tuh suka belajar? Rajin. Buktinya apa? Dia masih makan sapi, bantu orang tuanya pulang sekolah. Kita di sini kalian pada sekolah suruh kasih makan kambing, kasih makan ayam, kasih apa lagi? Kasih makan ikan. Kan sini banyak nyari ikan kan? Mau dah? Mau yang belum tentu. Mereka udah sampai ngantuk, pokoknya macam-macam lah kan? Nah, itu latarnya di mana berarti tadi? Latar tempatnya di pedesaan. Udah tahu kan kita? Sekarang, apakah teks cerpen tabu ini mempunyai peluang untuk diubah ke dalam teks prosedur? Ada nggak? Nah, ayo baca betul-betul. Ada nggak peluangnya? Ada. Yang mana? Pilih yang mana? Yang mana? Yang ada teks prosedurnya. Tunjukkan ibu. Yang mana? Halaman berapa nih? Halaman 32. Yang lainnya, adik. Tes. Halaman 32. Paragraf keberapa? Paragraf keempat. Kedua ada nggak? Halaman 32. Paragraf. Nah, paragraf kedua ada nggak tuh? Nah, yang mana? Terus iya 10 cm. Diapakannya tuh? Dijajah. Dijajah itu sama dengan apa? Dipotong. Kalau kita sudah main hitung-hitungan 10 cm berarti kira-kira 10 cm kan kita dipotong-potong ya bisa dimakan sapi. Kemudian apa lagi? Dia lihat lagi kamu buktinya halaman 35. Jadi baca belum? Apa judul teks prosedur dari cerpen tadi? Memberi makan dan minum sapi. Berarti sapi tadi makannya rumput. Kan ada kan di teks kan? Kemudian ada nggak air tadi itu? Ada. Jadi gitu ya. Teks prosedurnya, judulnya itu adalah memberi makan dan minum sapi. Ayo kita
nafsu umur 8 sampai 6 menit. Terus rumputnya tuh ada. Nah, kan? Jadi para pajak siapkan. Kemudian apa lagi? Alas mencacah. Alas untuk mencacah. Biasanya apa alasnya? Iya, kayu. Kalau kita di sini bilangnya tuh kalau kita mau masak tuh salengan. Enggak, sakalan. Nah, kalau untuk sapi kan ada kayu lebar di tengah rumput itu tadi dipotong menjadi 10 sentimeter. Ya. Siapa di sini yang pernah kasih makan sapi? Ada yang piara sapi? Kambing? Baik, piara kambing. Nah, makanan ikan misalnya ikan. Tadi ikan banyak kali ya? Berani. Nah, piara apa dia? Ikan Jepang. Ikan lele. Ikan cuma juga piara kasih makan sekali banyak-banyak atau banyak apa dia? Iya. Itu kemudian yang ketiga apa? Kemudian bahannya apa? Bahannya iya, makanan utama sapi itu kan rumput. Kalau kita manusia makanan utama kita nasi. Nah, sapi itu rumput. Rajin-rajin kasih, cari-cari rumputnya kan, kasih makanannya. Nah, tugas dia itu tidak perlu lagi diingatkan orang tuanya, dia sudah tahu tugas dia. Kemudian apalagi yang digunakan bahannya? Air hangat atau apa tadi? Air hangat itu minum sapi jangan air panas. Lidah panas, lalu lidah juga gimana? Iya tak? Nah, terus yang ketiga garam. Sapi dari kami kalau sapi juga minum air garam. Nah, itu alat dan bahan yang digunakan. Kemudian setelah alat dan bahan sudah kita siapkan, kita lanjutkan oleh ibu tadi itu lanjutkan dengan iya, ada tidak di teks langkah-langkahnya itu? Ada. Iya. Yang pertama apa? Siapa pimpinan? Yang pertama apa? Langkah-langkahnya apa yang pertama? Ya. Terus? Iya.
tiga, empat, sama gitu ya, bagus ya, empat, lima, enam, oke. Nah, sekarang, nah, sebelum mulai lihat tugasnya, kita tepuk apa dulu? Tepuk semangat atau tepuk satu? Iya. Kalau tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Oke, ulangi. Tepuk angin. Nah, sekarang sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga dua satu. Oke ya. Nah, sekarang coba kalian lihat masing-masing. Ibu berikan lembar kerja yang berbeda. Itu contoh. Ya, misalnya kelompoknya Said. Mana tugasnya tadi? Yang lainnya lihat juga. Amati tugasnya. Judul cerpen kamu apa? Cerpen di sini. Apa judulnya? Foto minuman ajaib. Cuplikan cerpennya apa? Bacakan. Ada yang nyari. Nah, kamu baca cerpen. Rina, yang lainnya juga ya. Rina mengubah botol bekas menjadi pot bunga. Dia mencucinya terlebih dahulu, lalu memotong bagian atas botol. Setelah itu, ia mengisi tanah dan menanam bibit bunga. Pot tersebut dia letakkan di jendela kamarnya. Terus, ubah cuplikan cerpen menjadi teks prosedur. Ini kan ada contohnya kan? Nah, sekarang tadi kalian kan bawa HP kan? Nah, yang bawa HP boleh kalian cari contoh cerpen seperti yang contoh yang ini. Contoh cerpen yang bisa diubah menjadi teks prosedur. Jadi cerpennya apa? Singkat saja seperti yang dicontohkan ini. Iya, di belakangnya boleh tulis nama kelompoknya. Ngerti tidak maksudnya? Jadi masing-masing kan kalian ini ibu berikan sebuah contoh cerpen dan diubah ke dalam teks prosedur. Kalau misalnya kalian nggak mau cari di HP, cari di cerita kalian sehari-hari juga bisa. Ya, paham nggak maksud ibu? Nah, jadi cari cerpennya dulu, kemudian ubah ke dalam teks prosedur yang memuat alat, bahan, langkah. Waktunya ibu beri waktu 15 menit. Yang nggak paham boleh bertanya. Ya, pakai kertas itu saja di sebelah kiri. Ya. Kelompok berapa tadi kamu? Ini kelompok berapa? Iya. Ini kelompok 1. Kelompok biru. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. 5. Oke. Mantap. Mau jadi berapa? Iya. Iya, ini ya. Iya. Tidak, ini kan masing-masing kalau bingung nggak cara jadinya. Ah, itu kan contoh yang diberikan ada tuh kan. Nah, tadi kan seperti contoh. Susah nggak? Susah nggak? Nah, itu ada contoh ditulis nama kelompoknya.
kerjakannya. Ya. Kalau langsung apa Ceritanya ditulis juga ya, karena kan kita mau kembalikan nih. Ini cerita, cerpennya yang ini teks kok. Ini kenapa? Yang gak jelas boleh Yang paling nakal
Siapa perwakilan kelompok nanti yang maju ya? Presentasi ya. Ditunjuk siapa? Misalnya Rido, bagian presentasi ke depan. Waktunya 10 menit lagi. Oke, kau jangan dulu. Sudah? 5 menit lagi ya. Ada yang kesulitan nih? Yang maju nanti perwakilan satu kelompok satu orang. Yang suaranya lengkap ya. Kelompok lain dengarkan. Jangan malu. Ada yang malu nggak kalau disuruh maju? Kan kasih nih kelas 9P PNP. Ini dua aku kepada dulu. Jangan langsung ya. Ya. Sekarang waktunya untuk 6 kelompok ini presentasi.
Siap? Sudah ditentukan siapa orang yang akan maju? Ya. Sekarang ikut kawan kami. Kelompok mana dulu yang akan presentasi? Berdua boleh, atau satu saja boleh. Yang maju satu orang atau mau ditawari berdua boleh. Bacakan hasil pekerjaannya, cerpen apa judulnya, kemudian teks prosedurnya, bagaimana tujuan, bahan, alat, dan langkah. Kalau beberapa dulu yang mau maju silakan, ayo. Kelompok 3, ya silakan yang mau maju siapa? Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang lainnya di kelompoknya? Nah, nanti ada pertanyaan. Nanti ada pertanyaan yang mau bertanya boleh. Boleh salam dulu. Ya, perhatikan temannya berbicara di depan hargai. Didengarkan tidak? Ya, beri salam dulu gimana? Selamat pagi teman-teman. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Biar bisa berbicara. Judul cerpen yaitu botol minuman ajaib. Cuplikan cerpen. Dina mengubah botol bekas menjadi pot bunga. Ia mencucinya terlebih dahulu, lalu memotong bagian atas botol. Setelah itu, ia mengisi tanah dan menanam bibit bunga. Pot tersebut ia letakkan di jendela kamarnya. Jawaban. Cara membuat pot bunga dari botol bekas. Tujuannya membuat pot bunga dari botol bekas untuk menghias ruangan. Bahan-bahan botol bekas, gunting atau cutter, tanah dan bibit bunga, dan air. Langkah-langkah: cuci bersih botol bekas, potong bagian atas botol dengan gunting atau cutter, isi botol dengan tanah secukupnya, tanam bibit bunga ke dalam pot, siram dengan air secukupnya, lalu letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekarang dengarkan. Dengarkan, ada yang mau bertanya sama kelompok 3? Ada yang mau bertanya? Sekarang ibu yang ada nih. Satria, kelompok 3 tadi cerpennya tentang apa? Hah? Botol ajaib kah? Botol minuman ajaib. Terus dari cerpen botol minuman ajaib tadi diubah ke dalam teks prosedur menjadi apa botolnya? Dari hiasan. Yuk yang lain atau kamu? Jadi apa tadi? Hiasan apa? Ayo, kakak, hiasan apa? Nah, ingat tak? Pot bunga. Jadi nanti di rumah, kalau punya botol jangan yang keluarkan, digunting atau dipotong pakai pisau, isi tangan, ya kan? Nah, kemudian aduk bunga, disiram air sedikit-sedikit, baru dipajangkan. Inilah hasil dari teks prosedurnya kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok berapa lagi yang akan maju? Masih ada 5 kelompok. Silakan. Ayo belakang sana. Ayo, kelompok berapa tuh? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4. Ya, kelompok 3. Beri salam dulu.
buka bagian atas tisu untuk bagian dalamnya. Setelah bersih, ia menyimpannya di rak lalu yang telah dihasilkan. Dan juga menyimpan bahan alatnya Pak? Nada ya Mei? Nada. Apa tadi judul cerpennya? Ya. Judul teks prosedurnya? Cara membersihkan buku lama. Makanya nyari biar kawannya juga. Nah, ya. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam membersihkan buku lama itu menurut kelompok berapa Pak? Ada kain lem, pertama tisu, kemudian punya pakai kain kering dan ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Masih. Kelompok lagi, masih ada kelompok. Ya, silakan kelompok 1. ya, dan juga Nyari yang maju. Nah. Jangan laju bacanya. Cuk. Yang lainnya tolong dengarkan. Ya Sami, presentasi dan dengarkan. Halo. Jadi, ini salam dulu. Kue cinta untuk ibu. Seperti apa kue cintanya? Nah, bacakan. Berikan dokumennya Pak. Iya. Terima kasih tepuk tangan. Ini rupanya ingin membuat kejutan di hari ulang tahun siapa tadi? Iya, ingin
Enam. Yang lainnya yang presentasi ini sebagian berarti lalu di sini ada tidak yang susah menurut kalian belajar mengenai teks cerpen menjadi teks prosedur? Ada yang susah tidak? Atau malu? Makanya kalau di belakang suaranya nyaris lalu di depan hilang suara. Itu berarti kan malu kan? Kalian itu harus percaya diri, nggak usah malu, keluarkan saja suara. Ya, belum tentu orang yang menertawakan kita itu nanti dia maju suaranya akan nyaring. Jadi kita itu harus percaya. Jadi pelajaran apa tadi yang kita pelajari pada hari ini? Tentang apa tadi? Membuat teks cerpen menjadi teks prosedur. Iya. Ini kalian bisa lihat referensi kita. Bisa dibaca? Siapa yang akan mencentang satu orang? Satu orang perwakilan. Silakan beri tanda centang pada apa nih? Gambar yang mewakili perasaan kamu belajar pada hari ini. Lihat gambarnya ini ada 5 pilihan. Mau yang mana? Silakan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa? David. Cepat Pit. Yang mana Pit? Yang nangis, Bit, yang nangis. Ayo David coba sini Pit. Ya. Kel. Maju, Kel. Silakan. Tentang yang mana perasaan kamu tadi lihat di sini. Cari yang mana? Yang mana? Yang mana? Diklik. Yang ini mantap kata David. Biasa saja. Ini. Terima kasih tepuk tangan untuk Kevin ya. Kemudian Pertanyaan Lur. kedua. Apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Apa tadi yang dipelajari kita pelajari hari ini? Tujuan pembelajarannya tadi apa? Teks prosedur. Iya, mengubah teks cerpen menjadi Prosedur. perbedaan teks cerpen dengan teks prosedur sudah
Dani. Itu Dani. Mencari apa? Tentunya, ya gampang. Gampang dah. Oh, saya ini bukan membuat ini, membuat gambar, membuat bakso. Oh, mau buat kue ulang tahun itu, Mama. Mau buat cara apa tadi? Membuat pot bunga dari bahan bekas. Sedap nih. Gampang, eksekusinya tak susah. Tuh. Terus yang ke